Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia akan dihukum. Siapa yang tidak percaya akan dihukum, dan yang percaya tidak akan dihukum. Ia telah berada di bawah hukuman, maka ia yang tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi. Pagi hari ini Minggu Prapaskah yang keempat, gereja menyebut adalah Minggu Sukacita, Minggu Kegembiraan. Maka warna yang ditandai adalah dengan warna pink. Mudah-mudahan dengan melihat warna pink dengan kasulah saya, Bapak Ibu tidak setidak-tidaknya bergembira dan bersukacita. Tetapi sukacita yang kita mau rayakan yang tentu adalah sukacita yang tidak sebentar. Kalau Bapak Ibu hari ini bersukacita bukan karena besok libur hari Senin, karena kalau hanya itu saja itu sukacitanya cuma sebentar. Bukan juga karena mungkin besok gajian, karena sukacitanya juga sebentar. Tapi sukacita yang kita mau rayakan adalah sukacita sampai ke dalam kehidupan yang kekal, sekarang dan selama-lamanya, yang tak berkesudahan. Nah saudara-saudari, apakah sukacita itu yang tak berkesudahan? Yaitu adalah rahmat yang diberikan Tuhan lewat penebusan. Tentu kalau kita berbicara soal penebusan, ini adalah suatu harga yang sangat mahal. Kalau orang berobat ke dokter, kita tahu sekarang harga juga sudah mahal. Obat-obatan mahal dan semua serba mahal. Maka ada seorang pasien yang tidak sengaja, seorang anak kecil bermain-main dengan kacang hijau, lalu kemudian telinganya ternyata masuk kacang hijau itu. Dibawa ke rumah sakit. Lalu ibunya bilang, "Dokter, ini bagaimana caranya?" "Ya harus dioperasi, Bu." "Berapa harga operasi ini kira-kira?" 30 juta. "Waduh, mahal sekali, dokter." "Ada cara yang lebih mudah dan lebih murah, Ibu." Mau kalau ada yang lebih murah dan mudah. Ibu siram 2 kali sehari, pagi dan sore. Lalu kemudian kasih panas matahari, nanti kalau sudah muncul kecambah, tarik aja, Bu, katanya.
Cara yang mudah dan murah ya. Keselamatan tidak ada yang mudah dan murah, itu adalah harga yang mahal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, penebusan yang kita rayakan dengan sukacita ini adalah suatu harga yang sangat mahal. Tidak bisa kita mampu membayarnya. Kata menurut Paulus bahwa perbuatan-perbuatan baik kita tidak boleh bermegah karena itu tidak bisa membayar yang namanya keselamatan yang diberikan Tuhan, penebusan yang diberikan Tuhan. Tadi kita dengar dalam bacaan kedua. Dan bahkan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau semua uang dikumpulkan dalam dunia ini pun juga tidak mampu. Kalau orang di dunia ini ada orang yang disebut orang terkaya, sultan lah kalau kita bilang begitu. Dan kalau kita baca orang terkaya di dunia itu ada banyak itu bisa dihitung. Artinya adalah bahwa mereka yang paling memiliki uang. Katanya itu ada Elon Musk, kekayaannya itu sekitar 3.000 triliun. 1 triliun aja kita tidak bisa membayangkan, ini 3.000. Ada lagi yang namanya Jeff Bezos, itu adalah bosnya Amazon. Ada lagi yang namanya Bernard Arnault. Itu kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu suka pakai yang namanya tas Louis Vuitton itulah yang punya kekayaan yang paling tinggi, yang paling pertama, 3.149 triliun. Waduh, itu kita tidak bisa membayangkan. Kalau 3 orang itu saja dikumpulkan, itu sudah bisa membeli kekayaan Indonesia yang katanya 11.000 triliun. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau itu dikumpulkan, apakah bisa membayar yang namanya penebusan? Apakah bisa membayar yang namanya peristiwa yang dulu pernah terjadi, Yesus wafat dan bangkit, pernah bisa dilakukan lagi? Kalau kita bisa membayar itu, mengumpulkan uang itu? Jawabannya tidak bisa, kita tahu itu. Maka harga ini sangat mahal sekali. Harga penebusan itu sangat mahal, tidak murah. Dan penebusan itu adalah sesuatu yang menjadi misteri iman kita yang kita rayakan setiap kita misa. Dan bahkan kita rayakan terus dalam Ekaristi. Dan itulah yang menjadi suatu kenangan kita, bahwa kita ditebus dengan harga yang luar biasa dan tidak terhitung. Perbuatan sebaik apapun dikumpulkan, orang sedunia ini tidak mampu membayarnya. Dan bahkan uang sedunia ini pun juga tidak mampu untuk membayarnya. Karena begitu mahal penebusan Tuhan. Tetapi ini adalah persoalannya. Dan persoalan ini adalah yang patut direnungkan. Tetapi karena mahal, karena orang tidak membayar, tidak bisa membayar dengan harga uang ataupun perbuatan sebaik apapun, maka Allah menggratiskan. Kalau orang sudah mendengar kata gratis, itu senang ya. Sembako gratis, makan siang gratis, apapun gratis, senang. Kalau orang biasanya senang dengan yang gratis-gratis itu. Dan karena saking senangnya yang gratis-gratis itu, lupa bahwa itu mahal. Karena orang biasanya yang gratis-gratis itu murah dan murahan. Jadi lupa dengan yang namanya harga itu sudah terlalu mahal. Nah, kalau kita melihat bahwa Allah memberikan gratis, itu bukan karena murah atau murahan, karena kita tidak mampu membayarnya dengan cara apapun. Maka kalau Paulus menyatakan, dia bilang sebenarnya manusia itu udah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika dia mati, ya sudah begitu saja mati. Tetapi berkat Yesus maka ada yang namanya penebusan dan kebangkitan. Dihidupkan kembali. Ini suatu yang luar biasa menurut cerita Paulus. Karena penebusan yang terjadi, saudara-saudari, bukanlah suatu penebusan yang begitu saja dilakukan. Tetapi penebusan ini punya suatu cara yang unik. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari lihat dalam bacaan yang kedua tadi, dalam jemaat di Efesus dikatakan begini, saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat itu telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun telah mati karena kesalahan kita
kita diselamatkan berkat kasih karunia. Saudara-saudari, coba kalau kita bayangkan, orang yang harusnya dihukum mati, sudah hukumannya sudah tidak bisa dibuat yang paling rendah lagi, hukuman mati. Tiba-tiba diberikan amnesti, kemurahan, bebas tanpa syarat. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan itu dinyatakan juga dalam Injil hari ini, katanya juga demikian, bahwa berkat kasih karunia Allah, maka ia menyerahkan putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, maka orang yang harusnya dapat hukuman mati itu diberikan kebebasan free. Dan itu tidak murah, dan itu mahal. Nah, kalau itu mahal, kalau itu tidak murah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan itu? Caranya gampang, karena tadi gratis dan murah. Percayalah kepada Tuhan Yesus, katanya. Percayalah kepadaku. Itu kan perkara yang gampang, tinggal percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata orang yang percaya tidak semudah itu. Orang yang percaya tidak bisa menyerahkan begitu saja kepercayaannya. Pasti punya kekhawatiran, pasti punya kecemasan, dan inilah yang menjadi tawar-menawar. Saudara-saudari, suatu ketika ada seorang dokter bersama dengan murid-murid dokternya yang sudah menjadi dokter. Dokter ini adalah seorang dosen, dan kemudian dokter-dokter ini murid-muridnya. Dia mau mengadakan misi penyelamatan orang-orang di pedalaman yang terkena malaria. Lalu kemudian mereka datang ke sana 3 orang, bersama dengan dokter jadi 4, yang gurunya tadi. Ketika sebulan sudah mengadakan pengobatan dengan orang-orang di pedalaman itu, sang dokter senior atau dosennya ini demam, lalu kemudian menggigil. Dan ini sebenarnya cukup bisa diberikan 1 butir obat. Tetapi ketika dokter yang lain, muridnya itu menyentuh tangan dokter itu untuk memeriksa, dia lihat wajahnya. Ketika dia lihat wajahnya, waduh, kamu kayaknya ini ya yang kemarin waktu operasi gagal karena guntingnya itu tertinggal di dalam perut pasien. Aduh, saya nggak mau diperiksa sama kamu deh, nggak percaya dia. Datanglah murid yang kedua, dosen juga, dokter juga. Dosennya melihat juga kenangan memorinya. Kamu waktu itu praktek anatomi tubuh, nilai kamu itu bukan dapat C tapi dapat D. Aduh, jangan yang ini. Maka ganti lagi yang berikutnya. Setelah ganti yang berikutnya, sama saja. Dokter dosen ini juga tidak percaya. Karena apa? Karena muridnya ini pada waktu ujian praktek, dia pernah mengalami kesalahan, dia terlambat 10 menit. Aduh, saya nggak percaya sama kamu. Akhirnya apa? Dosen itu terbaring, lemah, sakit, berhari-hari, dan hampir koma. Akhirnya murid-murid ini punya cara. Bagaimana caranya supaya bisa itu semua? Maka mereka pura-pura mengganti rambutnya menjadi putih, lalu kemudian mukanya juga ditua-tuain gitu ya. Lalu kemudian mereka bisiki dengan suara yang halus, dokter, sudah ada profesor dokter dari Jakarta mau memeriksa. Diperiksalah, akhirnya dia memberikan tangannya itu tidak jelas lagi, lalu kemudian diberikan obat dan sembuh. Hanya 1 butir obat itu dan sembuh. Tadinya koma, dia sembuh lagi. Ketika itu dia mau berterima kasih kepada yang tadi, terima kasih kamu sudah memanggil profesor dokter dari Jakarta, mana dia sekarang? Akhirnya dia menceritakan semua, itu adalah muslihat dari kami semua. Dokternya pingsan lagi kemudian. Saudara-saudari, hanya 1 butir obat saja, padahal kenapa dokter itu tidak percaya? Karena orang punya yang namanya ego, dan itu adalah kelemahan kita. Tidak menyerahkan dan memasrahkan kepada orang yang kita percaya. Ini baru relasi dengan orang, apalagi dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita, ketika kita punya pengalaman pahit, punya pengalaman buruk, maka kita pun juga ada kekhawatiran, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah persoalan keselamatan. Padahal gratis, tinggal percaya, tapi tidak mudah. Karena orang
masih punya kekhawatiran karena ketidakpercayaan. Banyak orang mengatakan bahwa, aduh saya sudah berdoa di sana dan di sini, Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan kurang baik sama saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya tidak mendapatkan sesuatu, saya melihat Tuhan itu kurang baik. Kalau Bapak Ibu menemukan orang semacam ini, bisiki di telinganya, sudah ngopi belum? Artinya, orang tidak sadar bahwa keselamatan itu sudah diberikan oleh Dia dengan cuma-cuma. Maka rahmat itulah yang perlu disyukuri, rahmat itulah yang perlu diterima. Dan tentu saja kalau hari ini kita bersukacita, maka sukacita itu akan menjadi penuh dengan yang namanya kegembiraan, menerima Tuhan apa adanya, percaya dan menyerahkan kepada Tuhan yang telah kita dapatkan dalam rencana keselamatan Tuhan. Tidak perlu kita membayar dengan harga yang mahal, Tuhan memberikan gratis, hanya kita perlu menyerahkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Begitulah Nikodemus yang datang malam-malam dengan penuh keraguan, penuh ketakutan kepada Tuhan, dan dia menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia seorang Farisi, dia seorang pemimpin agama yang juga pasti malu kalau ketahuan ketemu sama Yesus, karena teman-temannya semua musuhi Yesus. Tapi dengan keraguan itu dia mulai datang di malam hari yang gelap, menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, gambaran Nikodemus itulah gambaran kepercayaan orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Semoga kita bersukacita karena kita telah dibayar mahal oleh Tuhan, dan mari kita berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri saudara-saudari, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita.